Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nusantara adalah sebuah wilayah yang memiliki kekayaan luar biasa. Dari kekayaan lautan yang tidak terhingga, daratan yang memberikan kesuburan kepada warga negaranya, serta berbagai barang tambang yang ada di kawasan ini. Maka Nusantara menjadi pusat peradaban bagi umat manusia sejak masa dahulu kala. Bahkan riset-riset terbaru menunjukkan bahwasannya ada satu teori mengatakan bahwa awal dari kehidupan itu berada di wilayah Nusantara. Hal ini terbukti dengan berbagai temuan yang ada di wilayah ini. Contohnya di Malaysia itu ada yang disebut dengan Lembah Bujang, di mana ditemukan peradaban di sana itu lebih tua dari peradaban yang ada di Mesir, yang ada di Persia, bahkan yang ada di wilayah Babilonia. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, ada yang namanya Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Peradaban yang sangat luar biasa ini ternyata peninggalannya dapat kita saksikan saat ini. Demikian juga kalau kita berjalan ke wilayah timur, di wilayah Sulawesi, ternyata di sana berbagai peninggalan pada masa prasejarah itu sudah ada. Sehingga kemudian baik secara bukti fisikal, secara fisik, secara materi, dan juga nanti banyaknya atau kayanya kebudayaan yang ada di wilayah Nusantara ini kemudian menjadikan ianya menjadi satu wawasan atau satu kawasan yang memang kaya, tidak hanya sumber daya alamnya tetapi juga sumber daya manusianya yang sudah membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Sayangnya peradaban yang sangat luar biasa ini terbukti dengan berbagai kerajaan yang ada dari mulai wilayah Kamboja, Thailand, Myanmar, kemudian Vietnam, kemudian sampai ke Malaysia, kemudian di Malaka sana, kemudian di Sumatera, kemudian di Jawa, dan wilayah-wilayah Nusantara yang lainnya, itu membuktikan bahwasanya peradaban di wilayah ini memang sangat luar biasa. Sayangnya kemudian ketika kolonialisasi, ketika penjajahan terjadi di mana bangsa-bangsa barat menjajah wilayah Nusantara ini, kemudian menjadikan bukan hanya sumber daya alamnya yang dikeruk, yang diambil, yang dirampas, tetapi juga pola pikir dan juga mindset warga negaranya menjadi mental penjajah. Dari sini awal dari sebuah kemunduran kawasan Nusantara Raya. Tapi kemudian alhamdulillah ternyata penjajahan itu berakhir dan kemudian perlahan wilayah-wilayah di Nusantara ini merdeka. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian juga Singapura, kemudian juga Thailand, kemudian Kamboja, kemudian Vietnam, semuanya sudah bebas dari penjajahan. Mereka bangkit kembali dan berusaha untuk kembali membangun kejayaan Nusantara Raya. Maka munculnya Menara Kembar, Twin Tower di Malaysia, itu menjadi satu tonggak baru peradaban Nusantara. Satu tonggak baru, satu tanda baru bagi kemajuan peradaban di wilayah ini.
Dan kemudian kita lihat saat ini bagaimana ternyata peradaban dari Nusantara Raya itu semakin berkembang, memiliki bonus demografi yang sangat luar biasa, yang ketika itu dimanage maka menjadi satu kekuatan dunia yang sangat luar biasa. Namun qadarullah azza wa jalla, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncullah apa yang disebut dengan pandemi COVID-19, ya, di mana wabah ini meluluh lantahkan, ya, peradaban umat manusia, ya, dari sisi kesehatan, dari sisi kemanusiaan, dari sisi peradaban, dari sisi ekonomi, sosial, budaya, sehingga kemudian, ya, tidak hanya Nusantara Raya ini, bahkan seluruh dunia merasakan bagaimana dampak dari pandemi ini, dampak dari penyebaran virus yang sangat luar biasa ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika peradaban Nusantara di masa lalu yang sangat luar biasa itu, kemudian munculnya, adanya, menyebarnya wabah pandemi COVID-19 ini, ya, apakah, ya, pasca COVID-19 ini akan terjadi resesi ekonomi atau bahkan menjadi sebuah kebangkitan? Buku Menggenggam Nusantara Raya yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Wisno, BPMEI, dan Dr. Sabri Muhammad Syarif, PhD, membahas tentang bagaimana peradaban Nusantara Raya yang sangat gilang gemilang di masa lalu itu menjadi sebuah pesan, menjadi sebuah bekalan, ya, bagi Nusantara Raya untuk kembali mendapatkan kejayaannya. Dan analisis di buku ini menunjukkan bahwasannya pasca COVID-19 ini, negara-negara di wilayah Nusantara Raya ini akan mampu untuk bersaing, ya, dengan negara-negara yang lainnya di ranah, di level global. Ya, ini sangat mungkin sekali. Kekayaan sumber daya alam yang masih melimpah, kemudian juga bonus demografi masyarakatnya, kemudian juga kesadaran bahwasannya ada perlu, ya, pengembangan dan juga pembangunan yang memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Sehingga Menggenggam Nusantara Raya adalah sebuah buku yang memberikan satu pandangan, bahkan sebuah prediksi bagaimana ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, maka Nusantara Raya akan menjadi satu kekuatan ekonomi baru dunia. Dan tentu saja, ya, untuk mewujudkan itu diperlukan, ya, para penggenggam Nusantara Raya, mereka yang memiliki belief, mereka yang memiliki keyakinan mendalam terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga yang memiliki pemahaman bahwasanya Allah itu adalah Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki asma dan juga nama-nama, ya, sifat-sifat yang mulia, ya, kemudian dia mampu untuk mengaplikasikan menjadi seorang insan yang memiliki pengetahuan, kemudian mengamalkan dengan penuh kesadaran, dan ujungnya adalah bagaimana ia beraktivitas untuk mendapatkan keridhaan dari Ar-Rahman. Sehingga Menggenggam Nusantara Raya menjadi satu kekuatan, menjadi satu energi, menjadi optimisme baru untuk kita segera keluar dari pandemi COVID-19 ini dan meraih kejayaan. Tentu saja kejayaan yang sifatnya bukan hanya di dunia, tetapi kejayaan yang ada di akhirat sana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.